ya. Waalaikumsalam, Pak Ihsan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Nana? Alhamdulillah baik, Pak Ihsan. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Nana nih. Apakah Bapak sedang sibuk? Alhamdulillah kebetulan sedang tidak sibuk. Ada apa nih, Pak Ihsan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Pak Nana yang sudah menyempatkan. Kebetulan saya sedang mendapatkan tugas dari program guru pendidikan guru penggerak Pak, untuk melaksanakan supervisi akademik di kelas yang Bapak ajar, seperti itu. Oh, kebetulan dong kalau gitu. Melihat jadwal hari Kamis itu saya ada jadwal masuk kelas, Pak. Oh begitu? Iya. Berarti besok ya? Iya. Oke, kalau begitu apa bisa saya ikut? Silakan Pak, dengan senang hati. Oke. Mangga. Begini Pak, kalau begitu hari ini saya ingin sedikit mengobrol dulu terkait pelaksanaan observasi besok di kelas. Bagaimana? Bisa Pak? Mangga Pak, silakan. Kita ngobrol-ngobrol. Oke, alhamdulillah. Untuk observasi besok di kelas apa saja nih yang sudah Bapak persiapkan? Untuk kegiatan besok, insya Allah saya sudah menyiapkan RPP. RPP-nya juga berdiferensiasi, Pak Ihsan. Terus LKPD juga sudah saya siapkan dan juga soal-soal untuk pengetahuannya. Bagus sekali Pak. Sepertinya Pak Nana sudah siap sekali ya untuk melaksanakan supervisi kelas. Oh ya, untuk materinya tentang apa Pak? Besok tuh materinya tentang kepemilikan, Pak Ihsan, dalam bahasa Inggris. Kepemilikan dalam bahasa Inggris. Ya. Oh, materinya tentang kepemilikan dalam bahasa Inggris. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kira-kira apa nih Pak? Saya berharap dengan pembelajaran ini anak-anak bisa menghargai kepemilikan orang lain, juga bisa menyatakan kepemilikan dalam bahasa Inggris dengan baik, Pak. Begitu. Oh, menarik sekali ya pembelajaran yang akan Bapak sampaikan besok. Kalau boleh saya tahu nih Pak, harapan Pak Nana dari pembelajaran berdiferensiasi yang akan Pak Nana lakukan itu seperti apa? Saya berharap begini Pak Ihsan, dengan pembelajaran berdiferensiasi saya bisa memenuhi kebutuhan peserta didik yang bermacam-macam gaya belajarnya, jadi tidak disamaratakan begitu Pak. Betul sekali Pak, karena pada dasarnya peserta didik itu tidak sama ya Pak ya. Betul. Baik itu dari segi keterampilan, pengetahuan, bahkan gaya belajar dan kebutuhan belajarnya pun tidak akan sama. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi yang akan Pak Nana lakukan, bagaimana Pak Nana bisa mengetahui kebutuhan belajar dari masing-masing peserta didik? Jadi begini Pak Ihsan, sebelum kegiatan belajar sudah jauh-jauh hari saya memetakan kebutuhan mereka melalui asesmen diagnotis di awal semester kemarin, termasuk mengetahui gaya belajar masing-masing siswa gitu Pak. Gitu baik. Berarti rencana Bapak sudah betul-betul matang ya Pak ya untuk pelaksanaan supervisi besok. Lalu nanti setelah Bapak mengetahui kesiapan minat dan gaya belajar mereka, strategi apa yang akan Bapak tempuh untuk kebutuhan murid yang sudah Bapak petakan tersebut agar terpenuhi dan tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan? Setelah saya tahu kebutuhan dan gaya belajar masing-masing, saya rencananya akan mengelompokkan mereka dalam pembelajaran sesuai dengan siswa yang satu gaya belajar, sehingga materi maupun proses termasuk produk bisa disesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing Pak. Oh, sangat menarik sekali Pak. Kira-kira menurut Bapak ada tidak hambatan atau kesulitan yang akan nanti Bapak alami untuk rencana Bapak tersebut? Sepertinya untuk di sekolah ini, di SMP 4 Cibadak, insya Allah ada sedikit hambatan karena besok saya mau melaksanakan pembelajaran berbentuk digital Pak. Betul. Saya yakin beberapa siswa mungkin ada yang tidak membawa HP atau bahkan sinyalnya yang kurang gitu Pak. Tapi insya Allah tidak begitu menghalangi sih. Mungkin bisa sedikit diakali untuk menggunakan wifi sekolah atau dan hal lain sebagainya Pak ya. Betul Pak. Menurut Bapak ada tidak rekan atau guru lain yang dapat membantu kesulitan Bapak tersebut? Saya yakin banyak rekan-rekan di sini yang misalkan bisa meminjamkan handphonenya atau juga mengotak-atik wifi supaya kuat gitu sinyalnya Pak. Oke, betul, ide yang bagus sekali Pak. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Semangat untuk supervisi besok Pak. Insyaallah, semoga semua berjalan dengan lancar. Mungkin untuk perbincangan kita ini baru tahap pra observasi ya Pak ya. Iya. Setelah itu besok mungkin kita observasi dan nanti terakhir setelah observasi kita melakukan pasca observasi. Ya, bisa. Nah, dan nanti saat pasca observasi kita berbincang-bincang lagi. Saya ingin melihat hasil dari pembelajaran Bapak.
Allah biasanya mudah-mudahan lancar besok ya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. Before we study, sebelum belajar, let's pray together. Berdoa dalam hati. Begin. Finish. Greeting to your teacher. Who is absent today? Ada yang nggak hadir? Tapi ada bangku kosong. Students, anak-anakku yang berbahagia, insya Allah hari ini kita akan belajar sesuatu yang bermanfaat. Pasti ditemukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terutama yang punya teman di Facebook dari luar negeri, karena kan berbahasa Inggris. Masih ingat pertemuan sebelumnya membahas apa? Membahas tentang ruby. Nanti apa yang telah kalian pelajari pertemuan sebelumnya pasti nyambung dengan yang kita pelajari hari ini. Kita akan kasih ice breaking dulu, permainan ice breaking. Fokus. Listen to what I say. Dengarkan apa yang Bapak ucapkan. Siap ya? Ini satu. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Siap, kita tes. Ini satu. Pinter. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Pinter. Coba kita laki-lakinya. Ini satu. Pinter. Ini dua. Satu. Fokusnya. Yang ini dua. Coba perempuan. Ini pinter. Kalau ini tiga. Makasih Pak. Ini satu. Sekali lagi dengarkan apa yang Bapak ucapkan nih. Dengerin. Ini satu. Fokus. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Sok bareng-bareng. Ini satu. Pinter. Ini satu. Benar. Yang ini dua. Juga sedikit. Yang ini dua. Pinter. Yang ini dua. Paham nggak? Paham. Pinter. Gimana dik? Beda kata Pak. Kan Bapak perintahnya dengarkan bukan lihat. Ya. Cek Bapak kalau ini berarti satu. Yang ini dua. Kalau ini tiga. Apapun bendanya yang diangkat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anakku yang berbahagia, kebetulan sudah ada 3 kata di depan yang Bapak tuliskan. Dan ini cocok dengan apa yang akan kita pelajari tentang milik. Penggaris randi maksudnya adalah penggaris milik randi. Cuma miliknya karena disebut. Biasanya di Indonesia mah pakainya penggarisnya randi. HP Olive, HP milik Olive. Tapi milik sama nyahnya itu jarang disebut HP-nya Olive. Buku degree maksudnya bukunya. Orang mah sok make sih bukunya sih. Posesif. Noun. Maksud nama kita nyebutkan milik. Kalau dalam bahasa Indonesia menyebutkan milik itu pemiliknya adalah anak barangna. Itu kucing saha, kucing Najwa. Oh berarti kucing milik Najwa. Kebetulan si Ryan nyara
mah justru bendanya dulu. Baliknya. Orangnya dulu, baru Zeldas, Intan, Julpas, Nadas, Nasbas, benar kan Mas? Gimana bacanya nih? Randis bulat pintar membawa Alif handphone. Kalau namanya sudah S, contohnya uang. Uang Haris. Uang. Maka cukup apostrof uang. Haris money. Gimana bacanya? Haris. Kalau usah Haris money. Kita. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang kita akan belajar berkelompok. Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, kalian sudah didata cara belajar masing-masing. Ada yang suka nonton, ada yang suka dengerin, ada yang suka jalan-jalan. Oleh karena itu, kita akan kelompokkan berdasarkan kesukaan masing-masing. Nanti diberi waktu 1 menit untuk pindah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok A, A maksudnya audio, senangnya mendengarkan. Fahri, Idar, Intan, Julfa, Amanda, Mariati, Umut si Imut, Nafas, sama Nova. Kelompok apa terusan? Audio. Kelompok V, visual, sukanya nonton, melihat gambar. Adit Suradit, Anissa, Ardan Biskuit, Ramdan Eka, Rida, Denny, Dina, Zikri, sama Reandi. Kelompok apa? Visual. Kelompok K, kinestetik. Yang disebut Alif, Putra, Randi, Rasya, Siva, Hawa, Nazwa, sama Zahir. Halo, jawabannya halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Hai, hai. Halo. Ya. Setiap kelompok punya tugas beda-beda sesuai kesukaannya. Untuk kelompok audio, di grup sudah dikirimkan link yang paling bawah, judulnya A1 yang ada gambar bapaknya. Nah, yang paling bawah silakan didengarkan oleh kelompok A. Kelompok V, di grup sudah dikirimkan link judulnya V1. Ada V1? Ada V1? Ada. Nah, untuk kelompok K, kinestetik, karena kalian senang bergerak ke sana kemari, Bapak minta buka aplikasi pemindai barcode. Dia di scan barcode yang ada di depan juga. Tonton, dengarkan, pelajari ya. Beda lah. Ini apa? Trik. Pak. Akan didengarkan, dipelajari apa yang kalian lakukan. Udah kebuka belum? Udah ya. Nah, tugas dia ada sama teman-teman. Salin tulisan-tulisan ini ke kertas lembar untuk kelompok kantor. Adit, Halus, Yesri. Lagi di HP.
Kasih nama keluarganya. Silakan. Masih ada. Pak. Sama pemiliknya. Kayak gini. Woman, womannya please sama keluar. Anissa, Anissa. Masih loading. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Aus, Yuni Sumatera, Abdul Father, Yuni Sumatera Tepuk tangan. Sekarang saatnya berlomba. Satu kelompok dengan kelompok lain, siapa yang paling cepat dan paling tepat membaca buku. Tapi juga harus benar. Dan sesi ini Bapak akan masukkan ke penilaian. Setiap kelompok Bapak berikan lembar kerja sebagai panduan untuk bekerja. Dimulai dari kelompok auditori. Kelompok auditori nanti buka di grup link judulnya A2. Di situ akan ada kata-kata monolog, kemudian cocokkan dengan gambar. Misal, cek dina bacaan lecet dina audio teh. Dinas umbrella, oh berarti pemiliknya Dina, bendanya umbrella, tulisan ya. A2. Untuk kelompok visual, diklik di grup yang V2. Di situ ada beberapa gambar sama pemiliknya. Tuliskan sesuai contoh ya. Untuk kelompok yang gerak-gerak, kalian kayaknya semuanya gerak deh. Scan semua kode yang ada yang sudah Bapak tempel, terus bukan beda di kelompok. Silakan. Sepuluh semuanya. Bantu sama temennya. One minute left, semenit lagi. Nggak apa-apa. Itu udah Maisik. Yang belum cek tinggal tujuh orang tapi nanti satu kan cuma sepeda gel-gel bentar yang diperiksa tinggal kelompok aja. Seven, six, five, four, three, two, one. Baik Pak, waktunya habis. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan disimpan handphonenya. Disimpan dulu handphonenya, jangan dilereyin. Ya, anak-anak yang berbahagia. Apa yang telah kalian lewati mudah-mudahan mempertajam pemahaman tentang cara bimbingan diri, nama, kemudian barangnya. Yang menarik dari kelompok ini apa yang dirasakan?
Dari juga barusan. Apa sakit-sakit jeli? Siapa yang telinganya membantu teman-teman nih? Kelompok ini yang menarik dari tugas barusan atau yang sulit? Harus teliti. Kalau jaringannya baik, mendukung. Kalau tidak baik, harus dicari apa siapa yang bagus. Ini yang paling seru, kelompok ini apa yang menarik? Bisa mudah didik jalan-jalan. Sudah ditempel semuanya? Coba itu yang paling menarik. Kelompok A, kelompok B, bisa mau dipoto nih hasilnya. Ada di seragam Najwa ternyata. Karena salah satu contoh seragam Najwa. Meja guru, meja ini, kursi intan dan sebagainya. Ini nanti kalau kalian beres belajar boleh di-scan di situ penasaran. Siapa yang mau bertanya? Ada yang belum dipahami atau mau dibagikan? Paham semua insya Allah? Iya. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan tentang jalan. Halo? Hai. Pertemuan nanti masih tentang diri tapi nggak pakai nama nanti. Kalau sekarang pakai nama. Istri Adit. Nanti nggak pakai nama istriku. Tapi mana caranya Rios? Kalau kalian penasaran bisa cari nanti di YouTube atau apapun tulis web menyebutkan milik tanpa nama masih ada. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pelajarannya sudah selesai. Selamat melanjutkan ke pelajaran yang berikutnya. Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan kegiatan percakapan pasca observasi ya bersama saya Hasan Kamil Madia, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sukabumi dari SMP Negeri 4 Cibadak. Dan saya masih ditemani oleh Pak Nana sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik kemarin, dan saya pun ditemani oleh Ibu Luki sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sukabumi. Baik Pak, langsung saja. Di percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin Pak? Terima kasih Pak Isan pertanyaannya. Observasi kelas yang dilakukan kemarin bagi saya itu sangat memuaskan. Saya puas dengan hasilnya karena dalam waktu yang sudah ditentukan semua kegiatan yang direncanakan bisa terlaksana pada pembuka, inti sampai ke penutup. Lo bisa diceritakan kembali Pak pada area pengembangan apa saja yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang menurut Bapak menjadi area pengembangan yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah sudah Bapak lakukan di dalam kelas atau belum? Ya, baik Pak Isan. Pembelajaran yang dilakukan kemarin tujuan utamanya adalah mengembangkan pada ranah kognitif tentang pemahaman fakta atau prosedur yang paling dasar dalam bahasa Inggris Pak. Kemudian ranah lain yang dikembangkan adalah keterampilan, khususnya keterampilan literasi digital anak-anak Pak, supaya mereka lebih mahir, lebih paham menggunakan digital untuk pembelajaran. Langkah-langkahnya sudah dilakukan dari mulai perencanaan, diinformasikan juga ke anak-anak melalui grup WhatsApp, kemudian dipersiapkan bahan-bahannya termasuk aplikasinya, dan bisa dilaksanakan dengan baik alhamdulillah. Dengan pengembangan yang Bapak sebutkan tadi, berarti yang Bapak sudah berhasil ya melakukan di dalam kelas?
Kalau melihat dari hasil latihan, insya Allah berhasil Pak. Bagus-bagus skornya. Gitu. Skornya bagus-bagus. Oke, baik, sangat baik sekali. Lalu menurut Bapak apa sih kekurangan atau mungkin ada kendala-kendala yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas kemarin? Nah itu Pak Ihsan, pasti kendala tuh senantiasa ada ya untuk bahan evaluasi. Pertama, karena saya memilih pembelajaran digital kemarin, kendala pertama tentu daerah sini adalah sinyal yang kurang memadai. Kemudian ada beberapa anak yang belum memiliki atau tidak membawa handphone. Tentu hal tersebut bisa disiasati sebetulnya. Insya Allah tidak menjadi kendala yang besar. Oke. Seperti memang seperti itu apa di sini, terutama sinyal ya Pak ya. Betul. Dengan kendala-kendala yang Bapak alami tersebut, apa yang Bapak rencanakan untuk mengantisipasinya? Bagus Pak Ihsan. Belajar dari pengalaman kemarin bahwa kendalanya terutama sinyal, saya terpikir apabila akan melaksanakan pembelajaran menggunakan handphone kembali, berarti harus tidak menggunakan jaringan gitu, sehingga aplikasinya semuanya bisa diakses dengan offline ya kan, jaringan gitu. Atau saya melakukan pembelajaran lain yang tidak menggunakan handphone. Oke. Berarti itu akan menjadi rencana Bapak ke depannya ya? Ya, insya Allah. Kalau misalkan menggunakan digital mungkin bisa secara offline, tidak secara online. Oke Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi ya Pak. Memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Saya tunggu lagi kabar dan cerita Bapak nanti. Mudah-mudahan terrealisasikan. Oke Pak, terima kasih banyak jawab-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi juga. Terkait dengan semua percakapan ini, apakah ada elemen balik dari Ibu PP selaku pengajar praktik? Nah, alhamdulillah seperti si akademik kemarin sudah dilakukan oleh Pak Ihsan beserta dengan Pak Nana, ya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik pula. Mungkin dengan adanya seperti si akademik ini dapat memperkaya kita ya sebagai guru untuk terus mengembangkan kompetensi dan potensi yang kita miliki, serta dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan. Mohon untuk selanjutnya diteruskan saja. Tetap semangat. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Dengan ini berarti kita sudah selesai. Terima kasih Pak Nana atas waktunya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sekian penutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.